Salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat GKI Sangkrah Solo yang saya kasihi. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan terberkati oleh Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan membawakan sedikit firman Tuhan mengenai kekhawatiran yang mungkin Bapak Ibu saat ini rasakan. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu kita tunduk dalam doa untuk memohon Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mengirimkan Roh Kudus memimpin renungan pada hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami satu hari lagi untuk menjalani kehidupan ini. Dan saat ini kami akan dengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati, pimpin juga kami semua yang mendengarkan, supaya kami mempersiapkan hati dan pikiran kami dalam menerima firman Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah renungan pada hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membawakan sedikit firman Tuhan mengenai kekhawatiran Bapak Ibu yang mungkin saat-saat ini, tahun-tahun ini kita khawatir atas keadaan kehidupan kita secara rohani maupun secara jasmani atau duniawi. Ya. Kekhawatiran Bapak Ibu seringkali kita berasumsi, contoh asumsi, paradigma, sugesti, prasangka. Nah, Bapak Ibu nggak asing ya dengan kalimat-kalimat yang saya sampaikan tadi. Kekhawatiran itu disebabkan oleh ya asumsi kita. Wah, nanti gimana ya? Ke depan kita harus bagaimana ya? Atau paradigma yang, nanti itu kalau misalnya mahasiswa mau sekolah di sana itu susah. Itu kan paradigma. Pemikiran kita sendiri belum tentu bersekolah di sana itu sulit, belum tentu. Atau sugesti, nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begitu. Atau kita berharap, nanti kalau saya jatuh, jalan nanti jatuh beneran. Karena apa? Sugesti kita. Atau kita kayak nanti kalau makan es pilek, kita pilek beneran. Itu bisa jadi karena sugesti cara berpikir kita. Contoh, salah satu orang yang sakit apapun itu contohnya jantung salah satunya, itu karena apa? Sugesti atau prasangka, atau kita tuh berasumsi bahwa waduh nanti saya gini-gini, gelisah, stres, itu bisa membuat penyakit jantung. Itu ada penjelasan spesifik mungkin dari kedokteran. Kalau kita stres itu bisa membuat kita jatuh sakit. Ya, nanti itu bisa ditanyakan. Tapi kira-kira itu sebagian besar dari kekhawatiran itu dari asumsi kita, paradigma, ya, sugesti, prasangka. Jadi kayak contoh yang saya sampaikan tadi, tapi paling simpel, bahwa Bapak Ibu tahu misalnya kita bermain basket. Kita orang Indonesia melawan orang Amerika, Belanda, tinggi besar. Waduh, kita kalah dong. Nah, itu kan sebenarnya apa? Paradigma, asumsi. Belum tentu orang tinggi pasti menang main basket. Belum tentu kalau dia nggak bisa lari. Nggak bisa kan? Nah, makanya jadi semua itu sebenarnya yang mengganggu adalah dari asumsi, paradigma, sugesti, prasangka kita. Kekhawatiran kita itu dari pemikiran kita sendiri. Nah, itu secara general secara umum ya, mengenai kekhawatiran. Nah, padahal itu semua belum tentu terjadi. Mari kita baca ayat Alkitab kita dari Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Mari kita baca, mari buka sama-sama ayat 34. Ya, judulnya hal kekhawatiran. Ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah,
Ayat Alkitab ini dari Matius ini jelas sekali. Hal kekhawatiran ada di Alkitab. Makanya kita biasakan atau kita harus rajin membaca Alkitab. Karena semua permasalahan hidup kita itu ada jawabannya di Alkitab ini. Kalau kita mau membaca baik-baik, kita renungkan, kita minta Roh Kudus memimpin, kita akan tahu gimana kebenaran Tuhan itu ada di Alkitab ini semua. Dan itu pasti dapat menjawab semua permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu sumber kekhawatiran itu adalah apa? Sesuatu yang tidak kita miliki. Ya, yang tidak kita miliki. Kita khawatir, kita belum memiliki kok, betul nggak? Kita khawatir, suatu hari aku bisa nggak yang memiliki itu? Contoh, uang. Nah ini yang paling gampang, contoh yang paling sering kita hadapi saat ini, apalagi kan dibilang tahun 2023 ini masa-masa ekonomi yang sulit. Ya, banyak pabrik-pabrik yang memulangkan karyawannya. Kita bicara secara realistis, ya. Boleh kita bicara secara rohani, tapi kita juga harus mikir logika dan juga realistisnya yang kita hadapi saat ini, ya, Bapak Ibu. Jadi contoh yang mengkhawatirkan kita apa? Uang. Waduh, bulan depan saya mesti bayar ini itu, belum punya uang, khawatir. Padahal apa? Belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi, ingat. Mungkin bisa terjadi, tapi belum tentu. Makanya di saat kita merasa terjepit atau dan kerjaan juga sepi, saya dapat pendapatan juga cuma segini, bagaimana untuk bayar cicilan? Nah, kita harus tetap berusaha, tapi jangan lupa kita harus berdoa, tidak melupakan Tuhan. Di saat Bapak Ibu dapat pesan Tuhan, dapat mungkin Bapak Ibu sibuk melayani, tapi Bapak Ibu juga tetap bekerja. Di situ Tuhan akan bergerak. Di situ Tuhan akan menyiapkan berkat-berkatnya. Jadi jangan khawatir. Kalaupun pemikiran kita tidak bisa, tapi Tuhan Maha bisa. Nah, gimana kok bisa begitu? Nah, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu dengan anak, ya, gimana anak itu bisa percaya kepada Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu menepati janji. Jika Bapak Ibu selalu bicara atau mengatakan sesuatu yang Bapak Ibu juga melakukannya, anak-anak akan memberi kepercayaan, ya, kepercayaan kepada kita. Oh, aku nggak usah minta makan aja, papa mamiku menyiapkan makan. Oh, misalnya anak-anak yang masih kecil ya. Jadi, oh, Bapak Ibuku nggak usah aku bilang aja aku sudah dijemput di sekolah. Karena pada dia akan percaya, dia akan hidup. Oh, aku pasti diberi makan sama orang tua aku. Ini waktu kecil ya, kita bicara anak-anak yang masih kecil. Sama kayak percayanya. Jadi terbangun itu pelan-pelan. Sama Tuhan pun juga begitu. Kita akan percaya sama Tuhan tuh. Ada yang bisa langsung percaya, tapi pastikan kita perlu waktu. Perlu kita melakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Nah, setelah kita mau melakukan itu, Tuhan baru bisa memberikan kepercayaan. Contoh, kalau Bapak Ibu tiba-tiba dikasih uang 1 miliar, Bapak Ibu kan nggak siap. Bapak Ibu ambur-amburkan, akhirnya habis. Ya, tapi Tuhan mau kita tuh siap. Jadi setelah kamu tak kasihin 1 miliar, hei anakku, kamu mau bisa tanggung jawab nggak nih? Kamu harus menjadi berkat. Kamu harus bisa menyalurkan uang ini. Misalnya berkat ini ke anak-anakku yang lain untuk bisa menjadi berkat. Jadi tidak untuk kamu sendiri. Gitu. Nah, jadi makanya itu butuh waktu. Tuhan untuk percayakan sesuatu yang besar kepada kita. Sesuatu hal-hal yang kecil dulu kita bisa nggak lakukan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bagaimana tahu rencana Tuhan? Baca firman, doa, renungkan. Betul enggak Tuhan ini? Betul enggak? Ya, Tuhan mau saya begini. Renungkan, baca firman Tuhan. Nah, di situ nanti akan kita tahu, oh ternyata
firman Tuhan begini, oh ternyata kisah hidup Tuhan Yesus itu seperti ini. Nah, kita sudah bisa belum melakukan seperti yang Tuhan mau? Kalau sudah, Tuhan pasti akan berikan pintu-pintu berkat itu. Kita nggak tahu kapan dan karena hanya Tuhan yang tahu. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu perlu apa? Percaya dan sabar. Ingat, jangan cari jalan pintas. Karena di ayat tadi firman Tuhan tidak ada jalan pintas. Hanya ada satu jalan, Tuhan Yesus Kristus. Percaya padanya dan baca firman Tuhan ini, firman-Nya yang menuntun kita untuk menjadi teladan yang menjalankan firman Tuhan. Dan kita, tapi ingatlah, uang itu betul kita harus cari untuk kehidupan kita, untuk anak-anak kita, untuk semua kita. Bukan Tuhan juga nggak mau kita malas-malasan. Tuhan mau kita tuh bekerja, tapi ya yang wajar gitu. Kalau kiranya kamu bekerja siang malam tapi hasilnya sama aja, kamu coba introspeksi diri, betul enggak kerjaanku Tuhan? Kalau emang ini betul ya tekuni, jalani. Tuhan pasti kasih lebih, nggak mungkin Tuhan diam aja. Jika kamu perlu sesuatu dan kamu sudah bekerja, sudah berdoa dan sudah menjalankan firman Tuhan, itu cuma tinggal menunggu waktu. Tuhan akan memberikan itu kapan? Kita nggak tahu. Tiba-tiba, oh das, kamu dapat bisnis yang besar. Dan ini semua tuntunan Tuhan itu lancar-lancar, nggak ada yang terus malah kita ketipu atau itu pasti salah kita sendiri. Coba evaluasi di mana salah kita, kok sampai kita bisa ketipu orang. Jadi ingat selalu kalau Bapak Ibu bekerja terus jadi hamba uang, kita pasti akan hidup itu stres dan tertekan. Coba Bapak Ibu evaluasi, ingat lagi. Dengan bekerja cari uang terus, stres pasti, khawatir, yang keluar pasti kekhawatiran. Ya, itu hal-hal yang belum kita miliki. Nah, seringkali orang lebih khawatir kehilangan uang dan harta dibanding nyawanya. Ya, seringkali begitu. Secara tidak sadar kita manusia selalu berpikir uang dan harta, pengakuan masyarakat itu lebih penting daripada nyawa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kamu kerja terus, tahu-tahu sakit. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Coba diperiksa lagi. Kenapa kamu kurang istirahat, kurang makan, ya? Setelah tidak periksa, jaga kesehatan, tidak olahraga, kerja terus. Akhirnya apa? Kesehatannya drop. Akhirnya sakit. Nah, itu salah siapa? Ya salah kita. Karena kita apa? Menjadi hamba uang yang mencari uang setiap hari dan lupa dengan Tuhan yang paling penting itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu selalu ingat Tuhan, Bapak Ibu pasti tidak akan kerja 24 jam. Karena Bapak Ibu apa? Punya keluarga. Bapak Ibu yang punya anak, punya istri yang sudah berkeluarga, pasti harus ingat kalian punya bapak, anak dan istri. Jadi kalau kalian bekerja juga, kalian apa perintah Tuhan? Juga harus mendidik anak-anakmu. Anak-anak itu juga apa? Titipan Tuhan. Engkau harus membimbing mereka supaya menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan atas anak-anak yang sudah dititipkan itu. Coba Bapak Ibu refleksikan apa yang kita punya saat ini. Coba renungkan. Jangan cuma meminta Tuhan ini itu, ya. Coba renungkan. Ambil waktu, nggak usah lama-lama. 3 menit renungkan. Belum bisa ya 5 menit. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini? Hidupmu, engkau bisa membuka mata tiap pagi, menghirup udara, tidak sakit, batuk pilek, sehat, dan dapat berangkat bekerja, dan punya keluarga, bapak, ibu, anak, istri, ataupun saudara. Itu berkat ya, Bapak Ibu. Kesehatan, keluarga, ini 2 berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, yang tidak ternilai harganya.
Makanya mulai sekarang Bapak Ibu, kesehatan dan keluargamu itu patut kita syukur setiap hari. Setiap kita membuka mata kita melihat istri kita melihat anak-anak kita, bapak ibu kita mengucap syukur. Itu berkat yang melebihi segalanya. Banyak orang yang pengen punya anak pun susah, makanya kita melihat anak. Bagi kita semua yang masih memiliki orang tua, kita sungguh harus bersyukur. Karena apa? Gak ada nilainya, Bapak Ibu. Gak bisa dibeli dengan uang. Ya. Walaupun kalau tidak punya uang juga sakit. Karena apa? Karena kamu tidak mau bekerja mencari uang. Kalau kamu mencari uang, apa? Tuhan bilang, susah payahmu, ya. Kalau kamu akan ditambahkan. Kalau kamu kerja benar-benar, ya pasti Tuhan akan memberikan berkat. Ya kan? Dan kita harus mengucap syukur punya keluarga dan kesehatan. Kita harus mengucap syukur itu, 2 poin itu. Dan poin yang kedua yang membuat kita khawatir adalah apa yang kita ingin miliki. Tadi kan apa yang pertama? Apa yang kita tidak miliki, dan sekarang apa yang kita ingin miliki. Apa contohnya? Masa depan. Ya, kita seringkali jatuh dalam dosa karena apa? Memikirkan masa depan. Boleh masa depan kita rencana, tapi ya jangan sepenuhnya engkau merasa bahwa masa depan itu kamu yang ngatur, kita sendiri yang ngatur. Kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang akan mengabulkan. Bukan kita. Kita sudah nabung. Kalau waktunya kita belum, juga nggak akan kita menerima. Tapi kalau Tuhan bilang, oke, anakku kau terima saat ini, kau akan diberkati. Jadi untuk masa depan anak-anak kita contohnya, jangan pernah Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu bisa mengeset semuanya. Wah, aku pengen anakku nanti sekolah di luar negeri. Oh, anakku mau sekolah yang pinter, jadi dokter, bisa ini itu, ngobatin orang. Nggak ada salahnya. Tapi ingat, kita cuma bisa mengarahkan, membimbing anak-anak kita. Bukan kita yang mengabulkan. Jadi suatu hari misalnya Bapak Ibu punya anak dan anaknya digadang-gadang pengen jadi dokter atau jadi arsitek ataupun jadi pengusaha. Kalau suatu hari tidak terjadi, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dan jangan pernah merasa saat ini bahwa itu semua karena kita. Bukan. Itu semua karena Tuhan. Kalaupun mereka jadi dokter di depannya, itu semua karena karunia dan anugerah Tuhan. Bukan usaha kita. Karena apa? Dari dasarnya dulu, hidup kita aja siapa yang ngasih? Tuhan. Jadi kalau kamu nggak dikasih hidup, bagaimana kamu merencanakan masa depan? Kita ini nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Kita ini cuma bisa membimbing, mengarahkan anak-anak kita. Ataupun masa depan kita nanti bagaimana ya kita tua, masa tua kita bagaimana, bla bla bla, kita harus nabung, hidup kita harus searah ini. No, itu orang-orang yang terlalu khawatir. Dan biasanya, ya saya nggak bisa ngomong ini karena nggak semua orang terjadi, tapi biasanya imannya belum dewasa. Kalau kita khawatir mengenai masa depan kita, kalau iman kita dewasa, pada Tuhan kita percaya 100%. Kita sudah berdoa, berusaha, kita percaya pada Tuhan, pasti kita menerima apa yang terbaik. Dan rencana Tuhan itu yang indah dan tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Jadi soal uang, soal masa depan anak-anak kita yang saya sampaikan tadi, udah Bapak Ibu, nggak perlu kita khawatir lagi. Kita tetap rencanakan, kita tetap lakukan, kita tetap berusaha, tapi kita harus berdoa. Minta Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Supaya rencana Tuhan yang jadi dan bukan kekuatan dan rencana kita yang terjadi. Itu Bapak Ibu. Mari kita lanjut baca kitab Amsal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah,
Kuncinya apa? Jangan khawatir, jangan yang kita terbelenggu dengan dalam kekhawatiran. Aduh Tuhan, bagaimana kita sedih-sedih. No. Usaha, doa, lakukan sesuatu. Ya, saya rasakan sendiri di saat saya banyak melayani Tuhan, di saat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan gereja aktif, itu kita nggak sadar Tuhan itu memberikan berkat kita. Apa contohnya? Kita sehat, anak-anak kita semua juga sehat, ya, nggak ada kesusahan apapun. Saya nggak kerasa, tapi saya selalu mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan berikan pada kami. Keluarga semua sehat. Kami sungguh mengucap syukur. Itu yang harus kita sampaikan pada Tuhan. Jadi jangan bilang, waduh aku sibuk kerja, cari duit, gini, nggak bisa pelayanan. Coba evaluasi lagi hidup kita. Boleh kita bekerja, tapi juga ada waktunya. Di saat kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, di saat kita digerakkan Tuhan, Roh Kudus menguatkan, memberi rema kita melalui firman yang kita baca, lakukan. Harus ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Contoh, kalau Bapak Ibu diundang untuk menjadi panitia atau aktif di gereja, kalau Bapak Ibu mampu, waktu Bapak Ibu mau, lakukanlah. Karena berkat Tuhan itu dicurahkan lewat manapun, kita nggak tahu. Jadi ini dari pelayanan, pelayanan, tapi Tuhan akan memberikan dari sisi yang lain, pekerjaan lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi juga kita harus secara logis, bekerja tetap bekerja, pelayanan kita juga cinta Tuhan. Nomor satukan Tuhan dalam hidupmu. Justru di saat kita kesusahan, tertekan dan khawatir dan dalam masalah yang kita tidak bisa selesaikan, datanglah pada Tuhan, karena hanya Dia yang menyelesaikan permasalahan, bukan temanmu, bukan siapa-siapa, tapi doa, minta Tuhan, bimbingan Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan dengan masalah yang saya hadapi saat ini. Baca firman Tuhan, dengarkan renungan-renungan, nanti pasti dibukakan. Oh, jalan Tuhan itu apa? Kita nggak boleh, pasti membunuh apa-apa itu aturan-aturan Tuhan, berbohong kan pasti. Jadi jalan Tuhan itu nggak mungkin dipimpin oleh dosa. Jalan Tuhan itu pasti lurus dengan kebenaran, bukan dosa. Ingatlah Matius 6 ayat 25. Saya akan tambahkan sedikit ayat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ini kan jelas ayatnya. Apakah kamu lebih penting baju daripada tubuhmu? Kesehatan penting juga kan? Hidupmu daripada makanan yang kamu makan. Khawatirkanlah atas hidupmu. Nah, hidup kita lebih penting dari harta yang kita miliki. Nah sekarang gini, kalau mati harta kemana? Hilang juga. Sebelum kalian punya harta sebanyak ini, gimana caranya? Harus hidup kan? Kuncinya apa? Harus hidup. Kalau mati kan gak bisa cari duit. Harus hidup, bernafas, sehat, baru kita bisa cari duit. Betul nggak? Nah, yang pertama berarti apa? Harus mengucap syukur atas hidup yang Tuhan sudah berikan pada kita. Berpeganglah pada Tuhan selalu, Bapak Ibu. Jangan dengarkan emosi dan masukan-masukan yang tidak benar. Kita harus renungkan terlebih dahulu firman Tuhan dan berdoa. Jangan khawatir, karena khawatir tidak menyelesaikan masalah. Dan bersyukurlah atas hidupmu hari ini. Karena khawatir itu cuma hanya menghabis-habiskan waktu, bahkan akan memberikan kita berbuat dosa malah. Jadi jangan khawatir berlebihan, ataupun jangan khawatir yang berkepanjangan, karena tidak menyelesaikan masalahmu. Tapi tetaplah bersyukur atas hidupmu
hari ini. Seperti ayat penutup saya ini, Filipi 4 ayat 6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Betul? Mari kita tutup dalam doa renungan kita hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu saat ini. Kami mengucap syukur, kami sudah diperbarui iman kami melalui firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, bimbing setiap anggota keluarga, anggota jemaat GKI Sakrah, dan semua orang yang mendengarkan renungan pada hari ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Kiranya mereka dalam mendengarkan firman ini dapat berbuah, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpinlah hidup kami ya Roh Kudus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.